mengatakan, ya, apa buktinya dia Tuhan, ya. Ya memang banyak ayatnya, bukan sekedar pengakuan, aku ini Tuhan, banyak ayatnya, Yohanes 13 ayat 13 misalnya, ya. Aku ini Tuhan, katamu benar, aku guru dan Tuhan, gitu kan, Tuhan atau Tuhan, ya. Kemudian tapi dia tidak sekedar hanya apa istilahnya mengaku gitu, atau bahkan malaikat pun yang di Lukas 2 ayat 11, ya, hari ini telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat, itu ya, itu pemberian dan pengakuan pun sebenarnya nggak cukup, ya. Harusnya ada bukti gitu kan, benar nggak dia Tuhan, karena Tuhan itu artinya yang maha kuasa, maha segalanya, maha kuasa, kuasanya segalanya, ya. Nah, Yesus buktikan itu. Jadi Kristen mengenal punya Tuhan. Nah, sekarang silakan Suma, ya, sebagai seorang gurunda yang berapologet, ya, sama teman-teman yang dirasa sebagai orang yang hebat, buktikan, ya, apakah Suma itu punya Tuhan gitu. Silakan. Cukup dari saya seperti itu aja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Islam apakah memiliki Tuhan? Tuhannya umat Islam itu namanya Allah. Ya. Jadi innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk, bukan manusia, bukan roh, bukan anak bayi, ya. Tetapi Tuhannya umat Islam itu adalah pencipta segala yang saya sebutkan tadi. Manusia, berbentuk bayi, bermerpati, dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian Allah ini dikenali? Allah dikenali ini melalui penciptaannya. Melalui ciptaan maksud saya. Dengan adanya ciptaan, maka bukti bahwa adanya Allah. Karena kalau tidak ada Allah, maka ciptaan ini tidak ada. Karena ada ciptaan, maka sudah pasti ada yang menciptakan. Sekalipun Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak seperti Tuhannya tetangga, jangankan dilihat, dibunuh saja bisa. Al-Quranul Karim menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi Tuhan, Allah itu memberikan tanda-tanda keadaan dirinya bahwa dia itu ada. Kebesarannya dengan memberikan tanda di segenap penjuru alam semesta dan juga pada diri manusia itu sendiri. Manusia tidak memiliki apa-apa. Mata yang dimiliki manusia bukan punya manusia. Mulut yang dimiliki oleh manusia bukan punya manusia. Tangan yang dimiliki, apapun yang dimiliki oleh manusia itu bukan miliknya. Tapi yang memiliki itu adalah yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang mata kita ini adalah mata kita? Bukan. Itu mata pencipta yang diberikan kepada kita. Kemudian sehingga kita menjadi makhluk yang bisa melihat. Nah, Al-Quran menarasikan demikian. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat seperti layaknya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dalam kitabnya orang Yahudi juga demikian. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi dan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, itu kaidah itu. Kaidah dalam kitabnya orang Yahudi dan juga di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Makanya umat Islam itu diperintahkan hanya untuk memberi peringatan. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihat Allah tersebut. Jadi Allah itu tidak perlu dilihat kemudian diyakini ada, seperti akal, rasa manis, rasa pahit. Itu ada, tapi kita nggak bisa melihat. Rasa manis itu ada. Siapa bilang tidak ada? Tapi apakah ada yang bisa melihat rasa manis? Tak ada. Akal itu ada. Tapi apakah ada mampu melihat akal? Tak ada. Jadi tidak ada manusia yang mampu melihat akalnya. Tapi akal itu ada. Jadi saya simpulkan, Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang serupa dengan dirinya. Demikian.
Oke, giliran saya ya. Oke, terima kasih Silakan. Suma ya. Iya, oke, terima kasih ya. Tolong besarkan aku, host. Kalau saya pakai data host ya. Tolong besarkan aku, host. Oke ya. Jadi Suma mengatakan bahwa oh tahu Allah itu bukan roh. Lah terus apa gitu loh. Kalau misalkan bukan roh, itu yang tidak terlihat itu apa? Kan yang goib. Yang goib itu imaterial, tidak bisa dilihat. Betul? Nah, cuman kemudian dia mengatakan bahwa dari ciptaannya kita mengenal sesembahannya si Suma ya. Ya semua orang bertuhan pasti mengatakan itu, ya kan? Bahkan ya sebelum abad ke-7, sebelum Islam lahir ya, itu sudah ada ciptaannya semua. Jadi kalau mengklaim dia yang menciptakan sesembahannya Suma, itu nggak bisa dibuktikan ya. Kenapa? Ini aku kasih pemikiran akal waras ya. Karena waktu penciptaan itu belum ada manusia ya, jadi nggak ada Suaranya yang bisa dibesarin, membuktikan. Bang. Oh, Kecil, Bang. kurang besar Suaranya ya. kecil, Bang. Dibesarin, Bang. Oke, 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 aku Pakai coba headset tawa, ya. Bang. Jadi oke, sudah sekarang sudah. Lumayan. Lanjut. Lanjut. Oke, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan Suma itu terlalu general gitu ya. Setiap orang yang bertuhan pasti mengaku Tuhannya lah yang menciptakan langit dan bumi. Dari mana? Dari tanda-tandanya pasti begitu semua ya. Nggak ada spesifik yang spesifik gitu ya. Karena kita lihat ya, kalau penciptaan dia klaim ya, Kristen pun nggak mampu membuktikan kalau Tuhannya itu yang menciptakan. Buddha sekalipun. Kenapa ya? Pada saat penciptaan itu belum ada manusia yang bisa menjadi saksi ya. Bukti itu perlu saksi ya. Kalau hanya sekedar klaim ya, semua agama mengklaim, bahkan Kristen pun sama. Itu semua kamu harus tahu ya. Jangan merasa mengklaim Tuhanmu lah yang menciptakan, Allahmu lah, sesembahanmu lah yang menciptakan. Enggak bisa itu ya. Itu baru pengakuan. Ingat semua, ulang lagi, pengakuan. Sekali lagi, pengakuan ya. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Ya harus tahu, dia harus benar nggak kuasanya itu, pernah nggak tertulis di kitabmu kalau misalkan Tuhan itu, oh dia itu memang maha segalanya, ya kan, maha kuasa. Tuhan itu selalu pasti maha kuasa, ya enggak? Pasti. Nah dari kitabnya kita tahu apa sih kuasanya yang sudah dituliskan di kitabnya itu. Nah ini aku ke Yesus Kristus ya. Ini ikut sertakan ayatnya ya. Yesus itu, oh ini salah data. Sebentar ya. Sebentar, aku ambil data yang lain. Ya, Sebentar, sabar ya itu WA semua. dari siapa itu, Bang? Dari bom-bom ya? Itu bukan WA, itu bukan WA. Grup WA, Bang. Itu bukan WA. Itu bukan WA. Lanjut. Lanjut, Oke, lanjut, sekarang Bang. ini ya. Ini pakai data ini aku salah ambil. Sorry ya, mohon maaf ya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, benar, dia maha kuasa. Apa yang dikuasainya? Ya, ada air misalnya, ya. Dia berkuasa, ya, membuat air menjadi anggur, dia berjalan di atas air. Itu ada saksi matanya gitu semua yang melihat gitu ya. Ada kejadiannya, ada saksi matanya. Apalagi dia kemahakuasaannya, dia menguasai angin, ya kan? Angin dihentikan. Kun fayakun, berhenti. Cukup berkata kun, maka terjadilah angin itu berhenti. Itu bukti dia maha kuasa, dia bukti Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia harus bisa menguasai, ada bukti konkret. Kemudian apalagi kemahakuasaannya? Dia menguasai binatang, ya kan? Murid-muridnya yang tadinya menjala ikan nggak dapat ya untuk dibuat makan. Jalalah di sana, ada ikan. Dia bisa mengadakan ikan, greng. Muridnya menjala, bisa. Itu ayatnya aku sambilkan ya, sambil aku cerita aja ya. Kemudian waktu anak Udah 6 muridnya menit ini, Bang. membutuhkan, ya Udah 6 sabarlah. menit. Tadi Bang Sumaja nggak aku batasi ya. Jadi ya Oke, udahlah, lanjut. aku cukupkan dulu lah ya. Jadi bukti Yesus itu Tuhan pencipta langit, dia menguasai segala ciptaan, itulah baru buktinya ya. Nanti coba Suma buktikan satu saja kuasanya yang kau sembah itu sebagai Tuhan ya. Saya tunggu ya Suma ya, satu aja dalilnya. Saya nggak minta banyak-banyak. Kalau aku kan tunjukkan banyak ini ya, pakai dalil ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia adalah penguasa alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya.
Kalau Anda mengatakan itu klaim, ya Tuhan wajib mengklaim. Wajib. Tapi Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Anda aja yang melantiknya. Tuhan itu wajib mengklaim. Yesaya 45 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah. Innani anallah la ilaha illa ana. Akulah. Tuhan itu kayak begitu. Tuhan kok jadi bayi? Piye toh, mas? Lalu kemudian ketika Anda memfitnah Yesus, mengatakan dia begini, dia begitu, dia begini. Yesus mengatakan apa? Hah? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian lo. Lo siapa emang? Umatnya kagak. Segala sesuatu pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Sekarang wujud Bapa itu apa? Ayo. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Gak ada dalilnya bahwa Tuhan itu roh, kecuali di dalam agamamu. Gak ada. Roh itu makhluk. Roh itu makhluk. Makhluk halus. Jadi kalau dikatakan Tuhanmu itu makhluk halus, memang. Bukan penyembah Lucifer. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah tuh, telan. Yohanes 5 nomor 30. Telan baik-baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu semua adalah atas izin Allah. Biiznillah. Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Nabi Isa datang, membangkitkan orang mati. Bahkan lumpur tanah liat dibuatnya, kemudian ditiupnya, bernyawa. Lalu terbang, dan seterusnya. Orang mati dibangkitkan. Tapi apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa Yesus lakukan tanpa izin Allah. Itu semuanya bisa dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Dia wakil Tuhan, bukan wakil presiden lagi, tapi wakil pencipta alam semesta. Datang situ, melihat dia, bisa membangkitkan orang mati. Wah, ini pasti Tuhan, ini pasti Tuhan. Ditertawakan sama agama samawi. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi yang kau sembah bernama Yesus itu bukan Tuhan. Itu Nabi. Dia mengatakan dirinya Nabi, dia mengatakan dirinya Rasul. Kamu aja yang pengikut Nabi Yesus palsu, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu bukan. Coba Anda baca kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Tapi kan ente bukan orang Israel, wajar. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia ditunjuk, ditentukan, ditunjuk dan ditetapkan sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Dia sebagai perantaranya. Sudah 3 menit ya. Jangan panas dulu, Sudah jangan panas 3 dulu. menit. Jangan panas Baru dulu. 3 menit ini, Oh, baru ya 3 udah, menit kau silakan. Jangan tadi 5 panas menit dulu, lebih. jangan panas dulu. Sabar Jangan panas David, sabar. Oke. Pegangan yang erat. Orang Israel harus tahu, beda dengan Kristen kan bukan Israel. Bahwa yang kumaksud adalah Yesus. Yesus kemudian sebagai perantara di mana Tuhan melakukan mukjizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Anda tadi sudah melakukan penipuan dan pembohongan dan penyesatan. Anda mengatakan Yesus itu maha kuasa. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus mengaku, mengklaim dirinya sebagai pencipta alam semesta. Ingat, Yesus itu adalah ciptaan. Kita buktikan kebohongan Anda yang mulut besar. Tuhan Anda bisa dilihat, bisa diceboin, bisa ditampar, bisa diludahin, bisa ditombak, bisa ditelanjangin. Tunjukkan dalilnya pengakuan Yesus sendiri bahwa dia maha pencipta. Silakan. Oke, besarkan Agus. Ya, terima kasih Suma atas makian ke saya, hujatan ke saya, hujatan ke Yesus ya. Jadi diskusinya sepertinya sudah enggak elok Jangan ya. framing, Pak, jangan framing, Pak. Jangan dipotong Jangan dong, framing. jangan dipotong. Iya. Enggak ada yang memakimu. Jangan Itu Ya ini framing. coba nih giliran saya dipotong ini. Nanti tanggapi kalau panas nggak Bukan apa-apa. Makanya jangan memotong, framing. tapi framingnya itu loh. Aduh, waktu saya Lanjut, dipotong. lanjut. Mana dalilnya? Kita minta dalil. Silakan. Beradab lah. Ya. Oke, terima kasih ya Suma atas apa yang kau katakan, yang kau framing gitu ya. Tapi begini ya,
pertanyaan saya sampai saya sekarang belum disentuh sama sekali sama Suma ya. Enggak dijawab. Ya, saya tanya apa bukti satu saja aku minta ya. Kuasanya Allah yang disembah si Suma, yang katakan dia maha kuasa, yang dia katakan Tuhan, enggak disentuh sama sekali, enggak dijawab sama sekali ya. Aduh, gimana nih? Saya kasih kesempatan sekali lagi ya Suma ya untuk menjawab. Kalau kau nggak bisa jawab ya sudah, kita selesaikan aja diskusinya ya. Saya menjawab apa yang kau tanyakan ya, bahwa Yesus itu Tuhan Maha Kuasa. Ini kubuktikan pakai dalil ya. Kau nggak percaya dengan kitabmu ya. Kau tidak pernah membahas kitabmu. Apa buktinya? Ya, sesembahanmu itu Tuhan yang Maha Kuasa. Aku minta satu saja ya, tapi nggak pernah disentuh sama sekali ya. Sedangkan aku menunjukkan bahwa Tuhan itu Sang Pencipta. Apa buktinya? Dia menguasai segala ciptaannya, ya kan? Kalau hanya pengakuan, ya. Dalilnya mana? Aduh, dipotong lagi. Dalilnya yang berada dalil. Mana iya, dalil Yesus sabar Maha dulu. Pencipta dalil. Dalil sabar Maha Pencipta dulu. mana? Jangan nipu dalil di sini. Maha Pencipta, ya. Iya, Sebentar. silakan. Tertulis di mana? Dipotong lah, jangan dipotong. Kamu punya adab jangan sih nipu. Kok diskusi? Iya, itu jangan hak saya menipu. nanti. Anda Ya, mengatakan Yesus Maha Pencipta. Mana dalilnya? Aduh, Silakan. gimana nih, Hos gimana nih? Waktu saya dipotong habis dong. Pakai dalil yang dimaksud pakai dalil. Hostnya Pak. juga diam-diam dari Oh, tadi. Hostnya. iya. Karena hostnya Oke. diam, maka saya ambil alih. Oke, Karena iya. jangan pakai Iya. tipuan. Dalil Oke, Yesus Maha Pencipta oke. di mana? Silakan. Diam. Sabar ya. Mana? Sabar ya. Mana? Aduh. Di Yohanes 1 ayat 3 ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu perkataan dari tulisan dari muridnya Yohanes. Sabar dulu, jangan dipotong dong. Jangan emosi, aku cuma bilang oke. Aduh, ya, diam aja. Oke, dalam hati aja, jangan potong ya. Oke, lanjut. Jadi ya, kemudian di Matius 28 ayat 18 dikatakan ya, segala kuasa baik di bumi maupun di langit ya. Aku punya, apa yang aku punya, Bapak juga punya, ya. Nggak Kuasa begitu itu, dalilnya, bohong aduh, lagi. dipotong lagi. Bohong lagi, dalilnya tidak begitu. Bohong, Dipotong penipu. lagi. Penipu dalil. Penipu. Begini nih kalau diskusi gimana ini? Bang David, Ya kita sudahlah butuh ya. data, Bang. Bicara Ya, tipuan, aku cara turun tipuan. ya. Penipu, Ini diskusi nggak penipu. baik ini ya. Waktuku dipotong. Aku selama kau berapa menit kamu aja, diam, aku diam aja ya. Kamu diam, giliran Oke, ya. saya. Aku tunjukkan. Giliran Belum saya. selesai aku potong-potong. Ya. Dalilnya Aduh. Yesus Maha Pencipta yang kuminta. Mana penipu? Mana dalilnya Maha Pencipta? Nggak ada. Tapi Yohanes 1. dipotong-potong. Waktu Udah gantian. dipotong-potong. Belum Gantian. 3 menit. Oh belum, silakan. Apalagi? Mau nipu apa lagi? Apa tipuanmu lagi? Silakan. Matius 28 nomor 18 bunyinya enggak kayak gitu, nipu kau. Yohanes 1 nomor 3 bunyinya enggak gitu juga, nipu lagi. Ayo, yang saya minta Yesus Maha Pencipta dalilnya di mana? Nah, jangan kau Dalilnya potong-potong waktu saya, kau Iya, potong-potong. yang saya mintakan dalilnya Yesus Maha Pencipta. Gimana nanti dalilnya kau mana? tanggapi, nanti giliran waktumu kau tanggapi. Itu loh Nipu, cara berdiskusi yang Penipu, mending kau ke gereja, cium pantat pendeta. Saya tanggapi ya teman-teman. Tadi dibilang saya tidak menjawab, padahal sudah saya katakan bagaimana kemudian Allah memberikan izin kepada Nabi Isa membangkitkan orang mati, meniupkan kemudian lumpur yang dibentuk dari tanah liat kemudian dibentuk jadi burung dengan izin Allah, biiznillah. Sudah kutunjukkan dalilnya bahwa Nabi Isa memberikan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel atas izin Allah. Kuberikan kisah para rasul 2 nomor 22, ku kasih juga Yohanes 5 nomor 36. Si penipu ini mengatakan tidak ada dalil. Nah, giliran dia bertanya, menjawab, mana dalilnya kemudian Yesus itu Maha Pencipta? Dikasih kita data Yohanes 1 nomor 3. Apa yang tertulis di sana? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Dia ini adalah Allah. Bukan Yesus. Kok bisa? Yes. Nanti data 14-nya baru ada Yesus. Firman itu telah menjadi daging.
Nanti setelah jadi daging baru ada Yesus. Itu pun setelah ditiupkan ruh. Kalau tidak ditiupkan ruh mati dia, jadi bangke. Ya, jadi mayat dia. Untung ditiupkan ruh si Yesus. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi manusia. Jadi daging dulu. Nah, dia disebut manusia ketika roh ada di dalamnya. Keluar, baru ada Yesus. Jadi yang di dalam Yohanes 1 nomor 3 bukan Yesus. Yesus aja belum ada pada saat itu. Jadi dia penipu. Dia penipu. Kemudian di mana tadi? Matius 28 nomor 18. Kepadaku diberi kuasa. Didomi dalam bahasa Yunani. Diberi kuasa. Berarti Yesus ini adalah ciptaan yang diberi kuasa. Nah, menipu lagi. Jadi cuma bisa menipu. Penyembah Lucifer, penyembah setan. Menipu. Dua data yang disodorkan. Yohanes 1 nomor 3 gagal, gugur. Matius 28 nomor 18 gagal, gugur. Kita minta Yesus Maha Pencipta. Ternyata nggak ada. Yesus diciptakan. Dah, selesai. Ya, oke. Ini selamat siang Bapak Pendeta Ronald. Ya, monitor Pak Pendeta Ronald. Ya, mana nih? Monitor Pak Pendeta. Ya, lanjutlah Bang Juma, belum respon dia. Iya, mungkin ada masukan dari teman-teman kita yang ada di sini. Dari Dinda, Daman, atau Bang Goto, silakan, atau yang lain. Ya, saya begini Bang Suma, saya lucu aja, ketawa aja. Tadi yang narasi itu dia paham nggak itu ayat? Kan begitu. Itu di situ kan jelas, Yesus itu di Matius 28 diberi kuasa, bukan sang pemberi kuasa, itu satu. Terus bawa narasi Yohanes 1 ayat 3. Itu Yesus belum lahir. Nah, kalau ditarik lagi itu belum dibaptis dengan Yohanes kan begitu. Itu aja ya, lucu aja saya. Lanjut aja yang lain. Ya, saya rasa Kalau datanya itu Bang, kalau masalah dalil-dalil yang disebutkan itu saya nggak merasa lucu. Yang saya merasa lucu, dia dapat kiriman WA, entah dari siapa, dari bom-bom. Lawa. lucu. Kan jelas begini Bang, jelas itu sang pencipta langit dan bumi itu harus tahu hari kiamat. Sementara Yesus sudah mengaku kan di Matius 24 ayat 36 bahwa beliau tidak tahu hari kiamat. Kan jelas itu sebenarnya. Hanya yang tadi yang bernarasi ya menurut saya lucu, dia tidak paham Bibelnya, jadi sulit juga mau ambil dasar dari mana, tidak ada dasarnya. Kan begitu, dia narik ayat salah, tidak sesuai dengan yang dia narasikan. Nah, begitu mungkin. Lanjut aja Gurunda, saya lanjut aja. Oke, Ya, ini, kita tunggu. Silakan. Assalamualaikum Paman Kerupuk, selamat siang. Ya, pada mute semua ini. Halo monitor. Monitor Pendeta Ronald. Monitor Ini Pak Pendeta Pendeta ini kok Ronald. diem ya? Pendeta Ronald. Monitor. Pendeta Ronald. Monitor. Tidur dia mungkin. Tadi baru naik dia Bang Juma, langsung ku naikkan dia tadi itu. Langsung tidur. Yang susah dibangunkan itu orang yang pura-pura tidur. Jangan-jangan beliau ini ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, makanya naik ke sini Bang. Bisa jadi juga beliau Muslim. Karena sejak ada dunia apologet, pendeta pun mengaku bukan pendeta, malu kan? Ini kalau pendeta masih menggunakan nama pendeta, dikira ini jemaat gereja, kan perpuluhan mungkin ada di sini. Kemarin yang saya hadapi itu pendeta, yang penginjil musafir. Tapi tidak ngaku pendeta dia. Takut dipermalukan depan jemaat. Ya, karena perpuluhan terancam Bang. Nah, itu dia makanya. Silakan dilanjut, dibangunkan dulu, dibangunkan. Lempar batu tawas coba. Ya, assalamualaikum Bang Ardiansah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman muslim semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, lanjut. Ini kenapa Romo kemana-mana ada ini? Kenapa nggak diturunkan aja Romo ini? Aku kan transenden dan imanen. Sebelum tahu. Monitor Pendeta Ronald. Pendetanya kemana? Nggak tahu itu, nggak bangun-bangun mulai dari tadi itu, Bang Ardi. Monitor Pendeta Ronald. Pak Pendeta. Yang sebelahnya aja host itu kan masih ada sebelahnya itu. Enggak, di sebelahnya itu Muslim Bang Goto. Pak Pendeta. Diam dia. Nanti kalau butuh slot buat Kristen saya boleh diturunkan host. Ya. Ya, siap. Coba digoyang dulu tempat tidur ya Bang Pami. Mungkin ketiduran dia, Pak Pendeta. Ini bingung cara goyangnya gimana Bang Alek. Tadi dia minta naik, tiba-tiba naik ke atas diam. Pak Ronald kalau gak turun aja Bang ya. Jangan-jangan tripod dia. Followersnya cuma 1 loh. Oh ya, nipu dia tuh. Turunin aja. Turunin aja, Host. Oke teman-teman, Oten di bawah. Silakan naik ke atas. Di sini ada Gurunda kami, Gurunda Zuma, berdiskusi dengan baik, gitu ya. Teman-teman Kristen dulu ya, yang naik ya. Iya, sebentar saya mau saut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamal. Iya, betul. Bang Zuma baik, sehat? Sehat, alhamdulillah Bang. Iya, saya yang telepon waktu itu sama Umi Dini bertiga gitu. Oh siap. Ya, jadi ya begitu aja, belum ada kabar lagi Bang Zuma. Oh iya. Seperti itulah yang kejadiannya. Ya udah, saya turun lagi buat Oten ini porsinya. Makasih ya Bang. Iya, sama-sama. Amin. Sama-sama Bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang Kristen ya, kalau mau naik. Tadi ada yang ngeri-ngeri loh Bang. Gimana? Halo. Ya. Wah, ini ada tamu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulma, ini salam dari Amsterdam. Saya pendengar setia sampean. Saya cuma mau ngasih kabar bahwa di Belanda tidak ada namanya Tuhan Allah. Pastor-pastor yang saya ajak ngobrol nggak pernah bilang Tuhan Allah. Bilang hanya God the Father. Dan tidak ada pernah bilang Allah. Itu informasi. Dan di tulisan mereka dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda, God the Father dan God the Son itu hanya perbedaan huruf G besar dan huruf G kecil. Itu aja Bang Zuma. Oke, saya turun sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul dong yang dikatakan Pendeta Yakub. Umat Kristen itu justru menjadikan Tuhannya seperti siluman katanya. Tuhan berubah-ubah. Itu kan sudah bagian dari program misionaris Bang.
Kata Allah itu digunakan hanya untuk satu negara yang dimana Bible masuk itu mayoritas Islam. Contoh Indonesia. Indonesia kan mayoritas Islam, otomatis dengan adanya konseptual C1 sampai C6 ya disisipkanlah kata Rasul, kata Allah, ayat-ayat, bahkan Alkitab sendiri, kan begitu Bang. Jadi jelas dari semua negara ya berbeda-beda Bang, kan begitu, bahkan sampai ratusan kan begitu Tuhan mereka. Iya, nama Tuhannya beda-beda. Di Yunani Begitu. Theos, di Inggris God, Iya. di Indonesia Allah, beda-beda. Memang begitu. Kan Bible masuk di mana dia masuk di situ ya harus menggunakan budaya lokal, bahasa lokal, kan begitu Bang. Kan intinya tujuan mereka hanya untuk meneruskan amanat agung itu di Matius 28, 19, 20 itu. Maksud mereka kan hanya untuk beradaptasi gitu. Untuk supaya ajaran mereka mudah dimengerti. Akhirnya nyamar-nyamar gitu. Kan begitu. Apalagi kalau sudah tiba di konsep C6 itu sudah bukan lagi ya, main-main itu ketika mereka sudah sampai di tahap itu. Kan begitu Bang. Jadi ya kalau dikatakan di sana beda di sini beda ya memang begitu Bang. Memang begitu masuk dalam program mereka, misionaris mereka. Ya silakan lanjut aja yang lain. Monitor Bang Tommy Sulaiman ini apa agamanya Bang? Bang Tommy. Monitor Bang Tommy. Ini turun. Nah ini Ike ini Kristen atau Islam? Saya mualaf Bang. Oh ya Allah, alhamdulillah mualaf. Suaranya besarin dulu, Ike kecil suaramu. 1, 2, 3, 3, 2, 1 udah besar belum? Oh iya, monggo apa yang mau ditanya? Ada yang ditanya? Enggak, saya hanya memberikan informasi sedikit berkaitan dengan pengetahuan saya di saat saya masih di sebelah ya, belum berhijrah, bisa ya? Ya, silakan. Iya, jadi dari tadi aku mendengar Bang Zuma dan lain-lain membahas masalah Kristen ya. Saya bukan menyudutkan tapi memang kenyataan yang saya alamin waktu itu. Keluarga besar saya itu waktu di sebelah mayoritas pendeta ya. Pendeta GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia katanya begitu. Jadi pendeta dan rata-rata kok saya juga bingung sampai saya juga bertanya-tanya kok bisa gitu. Rata-rata yang jadi pendeta itu bahkan keluarga saya sendiri ada yang mungkin nggak lulus SD gitu. Kok bisa jadi pendeta? Akhirnya kan ya, doktrin yang mereka siarkan itu justru kan semua rata-rata nggak masuk di akal. Dari situ saya mulai berpikir setelah saya menduduki pendidikan, melalui pendidikan baru saya bisa sadar ternyata apa yang selama ini saya imani itu salah. Makanya memang kalau bilang botol-botol ya walaupun keluarga saya sendiri saya tidak takut untuk mengakui karena itu kenyataan yang terjadi di lingkungan saya waktu itu dan alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah, sudah muslim 100% dan alhamdulillah hidup saya diberkahi. Gitu Bang. Kasih. Bentar Bu, Ibu ini pernah podcast di channelnya Kohdondi kah? Gimana? Pernah podcast di channelnya Kohdondi Tan?
Lupa aku Bang. Oh, belum pernah ya? Iya, tapi sudah pernah dinaikkan 1 kali sih sama saya. Man kali kalau nggak salah. Assalamualaikum. Nah, Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, kenalin Bunda Mike, ini beliau yang insya Allah Bang Zuma yang ngasih saya kerjaan insya Allah. Masya Allah, salam kenal Bu Ike. Terima kasih banyak sudah memberikan hal yang positif buat adik saya Unirifa. Makasih ya Bu. Bang, insya Allah Bang. Insya Allah doakan ya Bang ya. Dalam waktu dekat ini saya sama Bunda Ike akan bangun sekolah ya Bun ya. Ya, kita bangun pesantren modern ya. Amin, Masya Allah. Kebetulan lahannya sudah siap, sudah ada mulai bangunannya, pagar kelilingnya sudah. Tinggal kemarin saya mencari siapa yang bisa mengelola, paling minimal orang yang paham lah dalam ini ya, dalam hal pendidikan Muslim kan. Jadi ketemu Masya Allah. dengan Unirifa di Jakarta dan alhamdulillah kita mulai berproses. Nanti didoakan ya Bang Zuma dan amin, amin, amin. Insya Allah saya ingin mengabdikan ya sisa hidup untuk kemaslahatan orang banyak gitu Bang Zuma. Oh iya, saya tambahkan lagi Bunda Mike rencana kita. Jadi ya Bang, insya Allah Bunda Mike pengen ada DP APII di Ternate. Nah jadi karena saya nanti insya Allah berdomisili bersama beliau di Ternate, saya bilang sama Bu Ike kalau memang nanti API Ternate dibentuk, sudah ada yang dikaderisasi, insya Allah saya bisa pegang dengan izin Ketua Umum dan juga Bang Zuma. Jadi nanti saya dengan beliau saja begitu. Terus nanti Bang, Ternate. Jadi programnya itu pertama mungkin kita opening ya Bunda Mike ya. Insya Allah nanti Abang kita berangkatkan dengan kapret terbang nanti insya Allah ke Ternate. Kapret terbang. Mantap kali. Iya. Ternate itu ini ya, dekatnya Madura ya? Jawa Timur. Sampingnya Jawa Tengah. Naik kereta api bisa 3 jam. Terus nanti insya Allah Bang Zuma, tapi ini bener ya Bang, Abang nanti jangan pura-pura sibuk Bang, kalau aku yang apa? Pokoknya nanti kalau acara pembukaan opening APII di Ternate, Abang nanti kan diterbangkan pakai karpet terbang. Abang jangan bilang takut naik pesawat. Enggak. Siap. Bunda Mike, dadil ya Bunda Mike ya. Insya Allah beliau bisa kita terbangkan ke Ternate, alhamdulillah. Info buat Bang Zuma dan para apologet Indonesia bahwa Ternate itu kota Ternate ya, ibu kota Provinsi Maluku Utara. Sekarang lagi mau mulai membangun kota Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara. Tadinya di kota Ternate, sekarang kan pindah di Daratan Halmahera, ibu kota Provinsi Maluku Utara, baru mulai mau membangun. Jadi kita butuh support ya dari kita. Paling tidak sekolah Muslim harus ada, biar kita bisa sasarannya untuk daerah terdekat ya, Sulawesi Utara, Gorontalo, Ambon, supaya kalau ada pesantren modern di sini minimal kita bisa menggait Indonesia bagian timur untuk belajar di Maluku Utara. Jadi itu ibu kotanya Sofifi. Dari kota Ternate dia 1 jam perjalanan dengan speedboat. Karena saya melihat pembangunannya baru mulai berjalan dan kita punya potensi untuk bisa
mengabdikan kehidupan kita di pendidikan agama Muslim. Itu Bang Zuma. Masya Allah. Iya, makasih. Ya, kebetulan lahan saya pribadi sudah ada modal sedikit, insya Allah. Saya juga pengusaha kecil-kecilan dan bisa berjalan sesuai dengan kemampuan, tapi kita sudah punya progres. Kalau sudah ada yang bisa membantu niat saya, pasti akan berjalan dengan lancar. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Mohon dukungannya Bang, adik abang dikasih tanggung jawab sama Bunda Mike supaya adik abang ini ndak kabur di hari pertama atau di hari ketiga. Iya, iya, iya. Doanya ya, dukungannya Bang Zuma dan teman-teman. Amin, amin, amin. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Satu lagi nih, Bunda Mike ini punya stasiun TV listrik, apa Bun? TV digital. TV digital. Nah, saya udah ajukan ke beliau ini untuk perapologetan ini supaya disiarkan di TV digital beliau. Tapi nanti kita meetingkan dulu ya, insya Allah. Kita Mike aja itu nanti keputusannya dari beliau, ya kan Bun? Yang penting kalau sudah rencana saya bawa Uniriva ke Ternate awal bulan Agustus atau mungkin tuh, pokoknya disesuaikan dengan waktunya aja. Tuh, untuk tempat tinggal semuanya insya Allah saya fasilitasi atas izin Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Udah aman Bang, adik abang Bang, udah aman Bang. Ada yang ngasih makan 3 kali sehari Bang, aman Bang. Alhamdulillah. Iya. Lanjut Bang Juma. Terima kasih. Iya, makasih Bu Ike, panjang umur, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, silakan teman-teman yang lain. Saya di sini menuju asar ya, teman-teman, silakan. Enggak tanggung-tanggung ini diajak oleh Sultan, sekali ajak makannya 7 kali Uni. Cepet gemuk Uni nanti nih. 7,5 Bang, malam itu saya setengah porsi biasanya itu. Jadi begini ikhwah, insya Allah ya, ini kita bentuknya apa Uni? Bentuknya saset. Oh ya, insya Allah nanti kita yayasan insya Allah. Jadi ada kemarin saya pernah obrolkan juga, saya bahkan punya planning untuk pengajarnya itu, bahkan saya satu Ustadz Yusuf PI, saya bilang kemarin seandainya Ustadz Yusuf PI selesai proyek ini nggak butuh waktu lama dengan Bu Ike nanti, saya mau Ustadz Yusuf PI mengajar di situ, dan beliau sudah tahu ini info ini, mudah-mudahan bisa jadi ini juga ya mata pencarian buat apologet yang punya kredibilitas mengajar untuk bisa mengajar di pondok pesantren itu nanti gitu, insya Allah mudah-mudahan. Dan nanti saya juga punya planning bahwa sekolah ini, karena mindset sekolah pesantren, Bu Ike kita mute sebentar, biar ini Bang Alek di mute dulu, beliau double. Bang Alek, coba, oke, terima kasih. Jadi karena kan stigma pondok pesantren saat ini orang banyak yang ini, ya kita kan tidak menutup kemungkinan ya, takutnya khawatir apa, kita memang modern, maksudnya sekolah ini modern, tapi Islamnya itu kental gitu. Dan kita akan nanti kalau bisa di situ mudah-mudahan ini masih wacana dan insya Allah ini masih adalah cita-cita, karena Bu Mike beliau serahkan ke saya ide dan gagasan. Saya berharap nanti di situ ada mata seperti mata pelajaran bahasa Ibrani. Jadi buat ikhwah yang kayak Bang Moto bisa mengajar bahasa Ibrani atau apa, itu masuk nanti mungkin bisa jadi ekstrakurikuler. Kita arahkan ke kristologi nanti, seperti kritik teks, nanti filologi atau apa. Jadi saya ingin sebenarnya tuh fakultas-fakultas Islam di Indonesia dan pondok pesantren di Indonesia mulai mengenal ilmu kristologi, mulai mengenal ilmu tentang siapa Yesus dan siapa Isa alaihissalam. Jadi disinilah saya coba, Allah izinkan saya bertemu dengan Bunda Mike, beliau mendaulat saya, dan saya dedikasikan pikiran dan jiwa dan raga saya untuk ini passion saya dalam dunia pendidikan, ini passion saya. Ini adalah hal yang memang saya cita-citakan di ranah pendidikan begitu. Dan insya Allah ini sesuai dengan apa yang rutinitas saya keseharian saya saat ini. Dan alhamdulillah pun
fakultas yang nanti pindahnya saya ke sana juga insya Allah menerima begitu, tidak bermasalah dengan kuliah karena memang saya akan pindah juga kuliahnya. Nah jadi saya support teman-teman nanti yang ada di Ternate, doakan semoga ada satu sekolah yang mewakili agama Islam di mana banyak saudara kita yang bisa belajar Islam dan juga mendapatkan ilmu perbandingan agama di tempat yang akan dibangun oleh Ibu Mika, di mana insya Allah saya berkontribusi dalam ranah pikiran dan mungkin bekerjalah untuk Ibu Mika gitu teman-teman. Minta doanya. Ya kita doakan Uni Rifa juga segera lulus ya Uni ya. Amin. Iya, mudah-mudahan cepat lulus kalau bisa. Apa sih yang belum itu? Bikin Coba aku tanya apa yang belum? Dosennya aja muter-muter. Apalagi Bu dosen aku pengen bikin ini skripsi, nggak boleh, belum katanya. Kok belum? Emang semester berapa kok belum? Belum, masih semester 5. Mak, semester 5 udah selesai itu. Kalau S2. Gimana sih, Uni Rifa? Bikin aja selesai. Ganti dosen kalau bisa. Jangan doain aja dosennya. Udah. Nggak apa-apa. Kredibilitas saya sebagai mahasiswi itu saya butuhkan. Kenapa? Justru ketika saya menjadi seorang mahasiswi, saya lebih punya hak untuk mengkritisi. Karena ini dari critical thinking gitu. Jadi kalau tanggung jawab sebagai dosen kan nanti beda lagi ininya. Ini tidak apa-apa Bang Ardiansah, insya Allah. Kalau perlu saya jadi mahasiswi seumur hidup. Karena ada 3 dalam hadisnya Nabi Muhammad sampaikan. Adunya mal'unah, mal'unun fiha, illa zikrullah wa mu'aliman wa mutakaliman. Tidak dapat yang ahli zikir, nggak apa-apa. Nggak dapat yang ahli ilmu, oke lah. Tapi kalau bisa dapat yang ahli belajar. Belajar aja terus, nggak apa-apa. Aku sampaikan ya informasi dari teman-teman universitas negeri, aku sampaikan. Bahwasanya sekarang untuk menjadi dosen di universitas itu berbentuk PTNBH atau perguruan tinggi nasional, perguruan tinggi negeri berbasis berbadan hukum, itu minimal yang dicari adalah S3, minimal. S2 sekarang nggak berlaku, nggak laku sekarang, kecuali S2 lulusan luar negeri, itu dari negeri. Kalau dari swasta masih laku teman-teman. Lanjut. Siap. Kalau lulusan Vatikan gimana Bang Ardiansah? Vatikan langsung ke Romo. Langsung dicarikan tempat. Mana nih oten-otennya? Ya, oten ya. Silakan naik ya kalau mau disadarkan. Biasa kalau nggak ada Bang Juma, bertumpuk nih ya Bang Hardi oten di bawah ya. Ini hilang semua otennya. Ya lanjut Bang Pami. Apa cerita nih? Nggak ada otennya nih. Ini ada yang mau naik, ini siapa ini? Ya naikkan aja Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi saya sedang mendengar apa disampaikan oleh Uni Rifa tentang kegiatan di Ternate Provinsi Maluku Utara. Saya secara pribadi sangat support dan mendukung karena memang di daerah Maluku Utara, kalau khususnya Ternate itu 95% itu daerah Muslim. Nah, tapi di kabupatenku itu pusat penginjilan di sana. Jadi sangat sangat mendukung apa yang ditempuh oleh Uni Rifa. Insya Allah, kalaupun hal itu dia terjadi, maka akan kader-kader Muslim kita yang ada di daerah kita bisa mendorong ke sana untuk dibekali pemahaman-pemahaman, karena sangat banyak yang dilakukan pemurtadan di daerah saya itu. Itu aja, sangat saya setuju.
Halo? Maluku Utara itu dekat dengan Ambon kan? Jauh. Jauh. Jauh ya? Jauh. Kalau Maluku itu kan Ambon. Kalau Maluku Utara Ternate. Halo Bang Ardin. Siap. Ya, kalau di Maluku Utara itu Ternate. Dekat Manado Bang, dekat Manado. Oh, Iya. dekat Manado. Iya. Manado itu kalau nggak salah Sulawesi Selatan ya? Utara. Loh, udah pindah? Manado Sulawesi Selatan. Oh, udah pindah ya? Sulawesi Selatan ya Bang Zuma tuh. Jadi di Maluku Utara banyak orang Manado, jadi pendeta-pendeta dari Manado ke Maluku Utara semua tuh. Jadi dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, ada sekitar 3 kabupaten kota yang mayoritas Kristen. 3 ya kabupaten kota kalau nggak salah. Dua. Halmahera Barat, Halmahera Utara. Timur juga udah mulai banyak itu. Iya, tapi masih di bawah lah. Iya. Campuran. Mayoritas Muslim itu di Tidore, karena Kesultanan Muslim ya, Tidore, Halmahera Selatan. Nah itu masih kuat Muslim, tidak tergoyahkan, tapi sudah ada gereja-gereja juga kan. Iya. Jadi mereka mengkawinkan anak-anak mereka, akhirnya banyak yang murtad juga. Insya Allah kita akan Pak Bang Rimba Raya di Maluku Utara di mana? Oh iya, di Halmahera Utara. Sepertinya saya kenal Ibu Ike ini. Saya nama lengkap Ibu Bu Mike, Bunda. Saya rasa Bunda jangan sebutin nama asli di sini. Ada kekhawatiran nanti kita tahu ya Bunda, kalau ini kan Komal diskusi lintas agama. Saya mau Bunda juga, saya dan Bunda juga kita menjaga ini kita juga, karena saya tidak mau nanti ya tidak semua orang ini hatinya bersih Bunda. Betul Uni Kita harus Rifa. menjaga Jadi sikap saya ini sepakat dengan Uni Rifa agar gini loh Bunda, agar kan kita kan apa gitu kan ya. Nah, gitu nanti takutnya apa gitu kan ya. Ya kan? Ya. Ya apa kan? Kita mau Bunda Mika tetap sehat-sehat, saya juga sehat-sehat, Bang Zuma juga sehat-sehat. Jadi yang nonton kita ini kan tidak semuanya Muslim. Terkadang kita tidak tahu, walaupun mungkin mereka tidak Indonesia ini insya Allah aman karena kita punya polisi, punya tentara, dan kita punya hukum yang berlaku. Tapi tetap Bun, kekhawatiran saya itu dari pihak-pihak mereka yang sudah memiliki kebencian yang mendalam kepada pihak apologet gitu. Justru Jadi saya ini saling justru menjaga. Uni, saya ini justru nunggu Oten loh. Padahal Oten tuh udah tahu loh nama saya siapa. Gitu kan, saya di mana? Kok nggak ada yang muncul si Oten untuk Ardiansa? Aku datengin kamu, kita debat lah gitu loh maksudku itu. Kita diskusi. Ya, kadang gini Bang Ardiansa, kalau dalam Islam itu kan kita tidak mencari masalah, tapi masalah datang kita tidak boleh lari kan begitu ya. Betul. Nah, tetapi dalam Islam itu kita diwajibkan untuk berwaspada. Bukan berarti kita berprasangka buruk, tidak, tetapi kita lebih berwaspada. Saya bersama dengan Bunda Mika, karena saya bersama beliau, tentu saya akan mencoba untuk kita saling menjaga gitu. Saya berusaha untuk menjaga Bunda Mika, baik nama ataupun karir, dan begitu juga Bunda Mika tentunya kita akan saling bersinergi lah. Begitu juga nanti ke depan, karena proyek kita ini kan proyek dalam ranah pendidikan ini kan tidak semua orang sepakat nanti. Tahu sendiri ya, bagaimana dengan pembangunan sekolah yang identik dengan Islami, nanti itu akan ada orang yang akan menyebarkan isu segala macam. Ya, itu akan banyak hal seperti itu. Rintangan itu pasti ada. Orang beriman itu pasti diuji. Cuman terkadang jangan kita membuka diri untuk membiarkan orang lain untuk terlalu banyak masuk gitu. Itu saran saya sih. Karena bagaimanapun Bunda Mika, pergerakan kita ini adalah war. Kita itu perang argumentasi. Kebencian dari pihak-pihak tertentu itu yang tidak menerima kebenaran itu pasti ada. Jadi
teman-teman yang ada di Ternate atau teman-teman yang di Maluku, kenapa saya sondingkan ini supaya ikhwah semua. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalam. Kita saling menjaga, maksudnya kita saling menjaga Bunda Mika, dan insya Allah kalau seandainya Bang Zuma nanti ke sana, kita saling berkontribusi bersama, bersinergi, saling menjaga gitu. Bagaimanapun juga Ya. kita wa ummatukum ummatan wahid gitu. Betul, saya sepakat dengan Romo. Luar biasa Romo. Lanjut. Jadi apa namanya, alhamdulillah, makasih atas sarannya ke Bunda. Tapi Bunda ini kan, akun Bunda ini kan terbuka ya, akun yang terbuka lebar. Betul. Kalau ada orang masuk ke akun Bunda, pasti mereka, apalagi orang Ternate, Maluku Utara, pasti udah tahu siapa Bunda. Tahu, mereka pasti tahu siapa Bunda. Ya, alhamdulillah, Bunda juga sudah termasuk tentaranya umat Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah. Insya Allah, amin. Lanjut. Turunin aja. Perempuan-perempuan jangan mau kalah dengan masa umat Kristen Tuhannya bisa laki-laki, kita di perempuan Muslim diizinkan berperang, diizinkan berjual menjadi entrepreneur, diizinkan menjadi ulama, perempuan-perempuan dalam Islam. Kita buktikan kepada Bang Zuma, Bang Ardiansa, kami perempuan insya Allah bisa baku hantam, bukan berarti berantem. Maksudnya baku hantam dalam pikiran, baku hantam untuk memberdayakan umat, baku hantam untuk memberikan sarana untuk pendidikan umat, generasi kita. Begitu ya Bunda ya. Kita buktikan kalau perempuan itu bisa, insya Allah terdepan juga. Insya Allah. Aja biar ada Tenma naik, turunkan Bunda. Ya. Kita juga izin turun ini. Ya, saya juga izin turun ya. Ya, Bang Rimba, makasih Bang Rimba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Oke, izin turun juga. Uni kemana? Ngerti. Kemana Uni? Ini mau ini Bang, kan mau packing lah. Kan mau terbang ke Vatikan. Oh gitu. Siap Uni. Hati-hati ya. Kalau saya sudah di Vatikan, ada yang mau minta tanda tangan. Enggak, aku nanti mau VC Paus. Aku mau VC Paus aku nanti. VC lo ya. VC Paus aku. Jadi rencana sama Bunda Miki, perjalanan kami pertama kami ke Golgota dulu. Setelah kami ke Golgota 3 hari menginap di samping kandang domba tempat lahirnya Yesus, kami akan berangkat menuju ke Kapadokia. Setelah di Kapadokia, mungkin kami mau terbang pakai balon udara dulu, rencananya kami langsung ke Vatikan. Setelah sampai di Vatikan, kami mau tanya-tanya dulu sama orang-orang di Vatikan apakah ada yang jualan cilok, kami mau cari dulu cilok ya. Kemudian setelah sampai di Vatikan, kami mau memutar arah. Kami mau pindah ke rencana kami pindah ke Mesir, mau ketemu foto selfie sama Firaun. Setelah kami sampai di Mesir dengan Bunda Mike, insya Allah teman-teman doakan kami perjalanan kami menuju Eden. Kami mau mencari pohon kehidupan, karena kami mau hidup abadi. Wah, turun dulu ya. Assalamualaikum Bang, maaf Bang, bercanda Bang Juma, serius Bang, bercanda Bang, Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih muda tuh. Bunda, waduh, Bunda. Masya Allah, luar biasa Romo Open Camp. Masya Allah. Iya. Gak ada suaranya itu. Suaranya gak ada. Host, gedein host. Wah, mantap. Mantap, sudah ngerti oten rupanya ya. Bunda luar biasa loh Bunda. Gak kedengeran Bunda, suaranya kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Romo. Ya. Nih coba beliau nih teman-teman nih, ada Adam nih. Dam, monitor Dam. Selamat siang. Mantan noten.
Dulu rasaku sebelum jadi Oten bang, gak kayak gitu bang. Oh, Bang Alek nih mantan Oten semua. Ki juga. Gue Islam bang, gue mau turun bang. Islam gue gitu. Islam bang. Gue mau Kok turun, tadi gue dibawa menghina dinaikin. Kodam? Nih, aduh. Halo monitor Dam. Selamat siang Adam Jordan. Yang mana nih Oten-Oten nih kok pada punah ini? Mungkin udah sadar mereka ya teman-teman ya. Banyak yang mualaf. udah punah bang ya. Banyak yang mualaf gimana ya? Yang bener aja teman-teman di bawah. Masa suaraku kecil? Jelas Bang Romo. Coba Romo ngomong dulu Romo. Coba tes dulu. Coba Romo. Tes dulu. Waduh, kesurupan kodamnya ini kayaknya. Kesurupan kodam Romo ini. Gimana nggak punah? Tadi aja ada yang ngeri-ngeri loh. Yang ngeri-ngeri ini sekarang bermunculan Bang Ardi. Oh ada Bang Ardi tadi kan? Siapa? Kan ada Bang. Loh si siapa tadi? Si Terang itu. Oh ya betul. Itu bukan Yosi itu. Bukan Yosi itu, bukan Yosi. Iya agak mirip, suaranya agak mirip ya. Bapak-bapak gereja itu apa katanya ya? Kepanjangan tangan dari apa katanya gitu. Nanti saya upload ulang itu, pasti semarak. Bapak-bapak gereja itu perpanjangan tangan dari iblis. Itu tadi dia bilangnya, bukan aku yang bilang. Terus kemudian nggak usah ke gereja, mereka pendeta sama jemaat yang beribadah ke gereja, mereka orang-orang munafik katanya. Wah, gimana nggak bangkrut coba? Ya bangkrut lah. Ya ini Kok assalamualaikum. ya? Assalamualaikum Kak Edelwis, Bang Yono, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Bang Yono, selamat siang. Ya, silakan Bang, apa yang mau disampaikan atau mau nanya? Gak ada sih Bang, cuma pengen singgah aja ke sini Bang, gitu. Oh, pengen singgah. Karena ada Bang Zuma sih. Gak ada yang mau ditanyakan atau ada unek-unek atau abang terkena penyakit itu Bang mungkin atau gimana? Oten itu takut karena ada Bang Zuma nih Bang. Oten takut karena ada Bang Zuma. Iya pastinya Bang. Biasanya selusin di bawah Bang, bertumpuk. Nah ini Otennya udah punah. Udah sadar mereka Bang, nggak mau dikatakan domba lagi kan. Sadar mereka. Iya. Jadi tadi aku ngasih pertanyaan malah awak marah-marah. Nak marah Bang, sama siapa nak marah Bang? Sama-sama Oten lah Bang. Aku masuk rumah orang itu tanya. Dia kan ada lagu. Ada lagunya gini, Tuhan nggak berubah. Jadi kutanya kan, masa iya Tuhan nggak berubah, tapi udah berubah jadi manusia, nggak kalian akuin? Gue bilang gitu. Marah orang itu. Oh. Iya. Dia kan ada lagunya kan Bang, nggak berubah katanya kan. Tapi kan ada lagunya nggak berubah, tapi dibilang jadi manusia nggak terima dia. Iya. Jadi apa katanya Bang? Abang gantian marahi mereka? Ya karena dimarah-marahin orang itu main keroyok Bang, kabur aja aku Bang.
Iya. Oke dah bang, aku turun ya bang, biar ada oten-oten masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk oten-oten untuk Kristen saudara-saudara kami, ya kan, yang paling ganteng-ganteng, yang terkena penyakit 1 Korintus ayat 4, atau ada keluhan penyakit ketuhanan, silakan naik abangku ya. Karena di sini kita menyadarkan kalian agar kalian itu tidak tersesat. Ya. Ya Bang Mikael, silakan naik aja Bang Mikael, jangan keluar-keluar di bawah ya. Ya, betul. Kalian ya, izin host ya. Buat teman-teman Kristen yang menganggap Yesus Tuhan, kalian sadar ndak kalian dikibulin sama si Edis? Kalian bela mati-matian si Edis, dukung mati-matian, kalian puja-puji si Edis. Ternyata Edis mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Gimana kalian? Dikibulin kalian sama Edis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Bos, Bang Romo. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Edwis. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Ya, ngomongi Roh Kudus yang datang Roh Kardus ini Bang Romo. Saya lagi ngejar-ngejar pendeta Birahi Silalahi atau Bang Blender. Dia tak kemana dia hilang dia. Tadi malam saya ketawa terus ditaruh dia melihat namanya pendeta Birahi, sampai kuntilanak aja cemburu melihat ketawa saya. Lebih banyak ketawa saya daripada kuntilanak. Iya. Mana ya kabur ya bapak itu ya? Nggak seru kalau nggak ada bapak itu. Ya, assalamualaikum, bukan Oten. Naik turun kayak teh celup. Bang Zuma juga nyelam, bentar lagi hilang. Bentar lagi Bang Zuma hilang itu. Aduh, Bang Juma. Bang Juma jangan kabur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda aku. Ini kalau nggak ada otennya saya turun aja lah biar ada oten. Bang Juma pun nanti kalau nggak ada oten bosan juga itu Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu aki-aki, sukses selalu dalam berjuang. Islam. Ya, siap abangku. Ya, untuk yang Kristen ya, yang terkena penyakit 1 Korintus ayat 4, biar nggak dikatakan seperti itu lagi, naik aja abangku ya. Mana nih domba-dombanya nih? Korintus 4 ayat 10. Baca juga Bang, Yeremia 4 ayat 22 Bang. Hilang punah asli, nggak ada nampak wujudnya. Kalau ada Gurunda Zuma memang nggak ada yang berani naik, Bang Alek. Iya. Iya, sebetulnya gini loh Bang Alek. Takut mencret itu semuanya. Kalau mereka keluar nantang umat Islam berdebat seputar konsep ketuhanan, sebetulnya mereka itu apa ya, nggak sadar bahwa mereka itu nggak waras gitu loh. Jangankan berdebat dengan kita, dengan sesama oten saja mereka nggak kelar-kelar kok.
Sebenarnya gini Bang, mereka berdebat sama Bibelnya sendiri. Ya kan? Itu dia, hilang kan? Terjun Hilang. Bang Zuma, terlalu lama menyelam. Ini hitam banget, mari kita makan. Ya, lanjutlah teman-teman, lanjut. Ini. Gimana nih? Biasa antri kan orang itu di bawah sampai bertumpuk-tumpuk, beteret dombanya kan. Sampai antri sampai kandangku nggak muat nih Bang. Ini hilang. Kandangnya udah sediakan satu pintu, hilang deh. Oh, biasanya rame ya tiap hari ya? Rame, biasanya Bang, rame di sini Bang, rame di sini. Oh. Banyak ternakku di sini Bang. Iya, banyak ternakku di sini Bang. Ini tak kemana? Mungkin lagi di Angon, mungkin dia apa di sawah. Lagi cari rumput dombanya. Iya, gimana? Sekarang hari apa? Hari Rabu? Enggak lah. Hari Rabu Ini itu Bang, kan Kamis malam Jumat. Kamis ini Bang. Hari Kamis sekarang. Oh iya. Iya, saya kan Kevin, saya mau naik cuma kabur. Itulah Kawonya aja yang nggak mau naik-naik tadi Kevin. Baik kali lah cakap hotel nih. Kalau ada nggak ada Bang Zuma aja dah. Nggak mau naik. Aneh nih otak nih semuanya. Makanya jangan ngimani firmannya Paulus. Tapi gini ya teman-teman ya. Tiang salib itu kan berarti ya kan. Istilahnya hal yang penting ya kan. Tapi sampai sekarang kok nggak ditemukan tuh tiang salib itu. Bang, saya undang tiang salib boleh gak Bang? Ya Edis TV naik kok Edis, naik kok Edis, naik. Singgah dia kemarin, naik kok Edis. Ada berani Edis naik. Naik kok Edis, naik. mana ada Edis TV? Ada di bawah tadi Bang. Mana berani dia, berani di komalnya aja dia tuh. Kalau Edis TV naik, tanya aja langsung, Dis, Yesus itu Tuhan bukan? Nah gitu aja. Pokok sebelum dia jawab, jangan dikasih kesempatan ngomong, gitu. Kalau depan rumah saya salib nih, tiang salib nih jadi gantungan tiang apa kabel listrik. Ini Assalamualaikum, selamat siang Big Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, akhi? Iya. Silakan abangku. Apa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah beres kopi Bang, Dina Bang. Dari mana Bang? Kabar saya Amerika Bang. I'm fine too, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak nyampung bahasa Madura bahasa Inggris mereka nak. Bah, dak Maria. Bang Romo oning dah. Bahasa Madura Bang Romo. Orang Jember kan nak. Engkau orang Pasuruan Bang. Semak. Masya Allah. Anak bula beda Python. رومو تتكلم عربي؟ رومو تتكلم عربي؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salahuddin Al-Ayyubi. Allah, Masya Allah. Kalau ana Fahmi bin Muhammad Al-Habsyi. تفهم اللغة محمد الحبشي. يا حياك الله.